Hari Natal memang menjadi perayaan yang paling ditunggu umat Nasrani yang hanya dirayakan setahun sekali. Pohon Natal yang sudah dihiasi dengan indah dan di bawahnya berisi bingkisan kado Natal juga menjadi sesuatu yang menambah kesyahduan hari Natal. Jika dilihat dari sisi agama, dalam Alkitab, Kitab Matius disebutkan bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus tanpa persetubuhan. Hal ini pun diketahui Maria dari seorang malaikat. Maria dan suaminya Yusuf pergi ke kota Bethlehem untuk mendaftar sensus yang diperintahkan Kaisar Romawi Agustus. Ketika sampai di Bethlehem, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Akhirnya bayi Yesus pun dibaringkan di sebuah palungan, sebuah wadah makanan untuk hewan. Di Alkisah ini yang kemudian mengajarkan umat manusia untuk memahami arti kesederhanaan. Lalu dalam perkembangan zaman, timbul pertanyaan, dari mana tanggal 25 Desember bisa ditetapkan sebagai hari Natal? Meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa kelahiran Yesus mungkin terjadi pada musim semi, Paus Julius I memilih tanggal 25 Desember. Pesta kelahiran Yesus ini menyebar sampai ke Mesir tahun 432 dan ke Inggris pada akhir abad ke-6. Dengan mengadakan Natal pada waktu yang sama dengan festival titik balik matahari di musim dingin, para pemimpin gereja mengukuhkan bahwa Natal akan dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember. Kata Natal sendiri berasal dari ungkapan bahasa Latin Dies Natalis atau hari lahir. Dalam bahasa Inggris, perayaan Natal disebut Christmas, dari istilah Inggris kuno Christmas, yang berarti Misa Kristus. Christmas biasa pula ditulis Xmas, suatu penyingkatan yang cocok dengan tradisi Kristen karena huruf X dalam bahasa Yunani merupakan singkatan dari Kristus atau dalam bahasa Yunani Chiro. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sendiri tidak dijumpai kata Natal. Nah, selain pohon Natal, hari raya yang jatuh pada tanggal 25 Desember ini juga erat kaitannya dengan sosok yang disebut sebagai Sinterklas. Legenda Sinterklas sebenarnya mengarah kepada seorang biarawan bernama Saint Nicholas yang lahir di Turki sekitar 280 Masehi. Saint Nicholas memberikan semua kekayaan warisannya dan melakukan perjalanan ke pedesaan untuk membantu orang miskin dan orang sakit, yang kemudian dikenal sebagai pelindung anak-anak dan juga pelaut. Saint Nicholas pertama kali memasuki budaya populer Amerika pada akhir abad ke-18 di New York, ketika keluarga-keluarga Belanda berkumpul untuk menghormati peringatan kematian Saint Nicholas atau disingkat dengan Sinterklas. Lalu pada tahun 1822, pendeta episkopal Clement Clark Moore menulis puisi Natal berjudul An Account of a Visit from Saint Nicholas yang lebih populer sekarang dengan baris pertamanya Twice the Night Before Christmas. Puisi itu menggambarkan Sinterklas sebagai pria periang yang terbang dari rumah ke rumah dengan kereta luncur yang digerakkan oleh rusa kutub untuk mengantarkan mainan. Versi ikonik Sinterklas sebagai pria periang berbaju merah dengan janggut putih dan sekarung mainan diabadikan pada tahun 1881 ketika kartunis politik Thomas Nast menggambar puisi Moore untuk menciptakan citra Old Saint Nick yang kita kenal sekarang. Kemudian, dalam perayaan Natal berkembang ke tradisi untuk bertukar kado. Meski kebiasaan ini bukan esensi dari hari raya Natal, kebiasaan untuk tukar-menukar kado pada sanak saudara dan teman-teman kemungkinan bermula di Romawi kuno dan Eropa Utara. Di daerah-daerah tersebut, orang-orang memberikan hadiah pada satu sama lain sebagai bagian dari perayaan akhir tahun. Itu tadi sejarah singkat mengenai hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk Sobat Holopis. Saya Brenda Iskarina, Ronald Stevens, dan Ronald Petrus melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.